Jika kemarin Bang Dar udah review tentang Dr. Stone, di mana di situ terdapat dunia batu ya, atau era batu, kali ini gue bakal review sebuah komik yang tak kalah menarik dari Dr. Stone, yakni settingnya di zaman dunia langit. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar dan Baby Skiff ya, ditemenin sama Bocil ya. Oke, di video kali ini kita masih di konten review. Tepatnya kali ini gue bakalan review komik lokal ya, atau komik Indonesia. Tapi ini tuh ceritanya nggak kalah menarik sobat dari komik-komik lain ya sobat ya. Ini tuh komik apa? Sebuah komik yang sebenarnya ini tuh udah lama banget ya terbitnya, sampai di remake lagi atau di remaster lagi biar lebih sempurna gitu sobat ya. Komik ini tuh adalah komik karyanya Bang Is Yuniarto ya, seorang komikus yang sepak terjangnya juga udah terkenal juga di Indonesia. Saat ini beliau fokus di sosmednya Instagram ya, yang bikin-bikin kayak komik-komik dengan tema wayang gitu sobat ya. Memang sekarang dia kayak menemukan apa ya, sense-nya gitu ya. Jadi bikin sesuatu yang berhubungan dengan wayang gitu sobat. Tapi dulunya tuh sebelum berkiprah dalam dunia perwayangan tuh dia pernah bikin komik yang apa ya, di luar atau tidak masuk di dunia perwayangan ya. Ada komik yang bakal gue review ini, dan ada juga dulu yang namanya judulnya Night of Apocalypse gitu ya sobat ya. Dan komik yang dulu-dulu sebelum dia menemukan tema wayang itu, dia seringkali bekerja sama dengan temannya yang bernama John G. Reinhardt gitu sobat. Oke, sebelum kita mulai video reviewnya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia. So, ini tadi sobat yang gue ceritain adalah komik yang berjudul Wind Rider ya sobat ya. Jadi dua-duanya ini tuh sama, Wind Rider. Yang satunya ada tulisannya Sky Edge gitu sobat ya. Sky Edge di sini tuh entah masuk subjudul atau bukan, tapi kalau gue lihat sih kayaknya bukan subjudul ya. Jadi sekilas memang nggak ada subjudulnya. Dua komik ini tuh judulnya sama ya, semuanya sama, cuma yang ini edisi remaster ya. Dari penerbitnya pun beda gitu sobat ya. Dua-duanya ini ya, komik Wind Rider Sky Edge ini tuh adalah komik yang dibikin ya, autornya tuh Is Yuniarto dan John G. Reinhardt gitu sobat. Untuk Is Yuniarto sendiri adalah komikus asal Jawa ya, kalau nggak salah dari Surabaya sobat ya. Dia bikin karya-karya yang lumayan banyak. Sekarang dia fokus ke komik yang berjudul Grand Legend Ramayana ya, yang diterbitin sama Rion. Dan satu lagi dia ikut kompetisi di Line ya, namanya gue lupa judulnya, mungkin nanti teman-teman semua bisa dukung Bang Is ya. Di situ ada karyanya yang lumayan keren juga, komiknya berwarna sobat. Sebelum komik Grand Legend Ramayana, dia juga bikin komik berjudul Garudayana Saga ya. Kemudian ada ini tadi Wind Rider, ada Night of Apocalypse, kemudian ada komik 6 cm gitu sobat. John G. Reinhardt ya. John G. Reinhardt ini tuh dia pernah bikin komik The Raid ya, yang bikin artworknya ya. The Raid, kemudian apalagi ya, yang judulnya See You, yang satunya lagi Lost You ya, atau apa gue lupa sobat. Jadi yang John G. Reinhardt itu bikin komik yang See You atau Lost You itu, yang satu diterbitin sama Alex Media Komputindo, yang satu diterbitin sama Koloni ya kalau nggak salah. Oke. Nah, komik Wind Rider ini tuh diterbitin sama dua penerbit yang berbeda. Yang pertama ini tuh pada tahun 2005 ya, kalau nggak salah 2005, kita cek dulu ya. Pada tahun 2005 ini tuh diterbitin sama Alex Media Komputindo gitu sobat. Ya bener, pada tahun 2005 diterbitin sama Alex Media Komputindo. Kemudian 5 tahun kemudian pada tahun 2010 diterbitin ulang sama Koloni ya, imprinya MNC Comic, yang berjudul Wind Rider Sky Edge Remaster Edition. Jadi ada pembenahan di beberapa artnya gitu ya sobat ya, dan covernya pun beda. Oke ya, ini ya. Oke Bang Dar,
Komik ini tuh karena nggak ada angkanya di depan sini, berarti ini tuh adalah komik one shot ya, alias satu komik langsung selesai gitu sobat. Kalau mengingat pada tahun 2005-an, sekarang tahun 2022, tentunya komik ini tuh artnya, dari segi artnya dan lain-lainnya tuh nggak semateng dengan karyanya Bang Is Yuniarto yang sekarang. Walau begitu, komik ini tuh kalau di masanya era dulu ya udah dibilang keren banget lah sobat ya. Gue sebenarnya suka sama ceritanya ya sobat ya, tapi ada beberapa art yang mungkin kayak kurang maksimal gitu, makanya disempurnain di yang remaster edition ini sobat. Jadi komik ini tuh tentang apa sih Bang ya? Gue ceritain dikit gitu ya. Jadi sebenarnya di sini tuh komiknya tentang dunia langit. Jadi dimana setting di komik ini tuh adalah udah nggak ada daratan gitu ya sobat ya. Jadi umat manusia tuh hidupnya di langit. Bahkan umat-umat manusia kayak keturunannya tuh nggak tahu daratan itu apa gitu sobat ya, karena setiap hari mereka hidupnya di langit, dari tempat ke langit berikutnya ya, kayak sekilas kayak kalau di One Piece kayak pulau langit gitulah sobat ya. Nanti untuk pembahasan sedikit alurnya gue bakal sampaikan di bagian akhir gitu ya sobat ya. Dan ini dia tampilan depannya ya sobat ya. Oke, jadi dua komik ini tuh covernya beda ya. Kalian bisa lihatin dulu ya, covernya beda, yang dari Elex Media sama dari Koloni gitu sobat. Nah, tampilan depan, kemudian tampilan sampingnya pun juga beda, nggak ada gambar mininya. Kemudian tampilan belakangnya pun ini juga beda. Kalau yang dari Elex Media Komputer itu kayak ada pesawatnya gini, kalau yang dari MNC kayak ada tempat ya di langitnya gitu sobat. Ada sedikit sinopsisnya juga. Komik ini tuh demografinya masuk komik shonen ya, atau komik cowok. Menurut gue memang lebih pasnya ke komik cowok. Kemudian untuk ratingnya sendiri masuk komik remaja gitu sobat. Dan untuk harganya sendiri, kalau yang dari Elex Media Computer itu pada tahun 2005 ya, komik ini tuh dulu dijual dengan harga 11.000. Sedangkan kalau yang dari MNC pada 5 tahun kemudian, gue nggak tahu karena di sini nggak ada harganya. Tapi kalau gue ngira-ngira harganya sih kayaknya sekitar 20 ribuan kalau nggak salah ya sobatnya. Di yang edisi yang di remaster ini tuh di sini ada beberapa keterangan. Jadi untuk komik yang Wind Rider ini tuh memenangkan beberapa penghargaan ya. Ya, ini adalah first winner Vehicle Design Award Wacom Industrial Design Contest pada tahun 2010 ya sobatnya. Jadi dapat penghargaan juara pertama ya, kayak di ajang desain vehicle ya, desain kendaraan juara 1. Kemudian ini juga mendapatkan juara 3 Komik Asia Award nomination ya. Jadi mendapatkan nominasi Komik Asia Award Best Karakter, Best Story, dan Best Komik ya. Bahkan di sini mendapatkan best karakternya, kemudian best story-nya ya, ceritanya juga dapat, dan best komik gitu sobat. Nah, kita ke back bagian depannya. Jadi dua komik ini tuh pakai jenis cover yang berbeda. Kalau gue nggak salah ingat ya, karena ini udah gue sambul jadi gue lupa dikit. Kalau nggak salah yang dari Elex Media ini tuh covernya pakai cover yang doff. Kemudian kalau yang untuk yang dari Koloni pakai jenis cover yang glossy sobat. Dua-duanya ini tuh adalah komik yang dicetak dalam format reguler, mengingat tahunnya pada tahun 2005 sama tahun 2010. Jadi dulu mungkin belum ada format premium ya. Yang tentunya pokoknya ini tuh masih memakai kertas yang koran, jadi kertas yang tipis. Walau begitu, kertas koran pada zaman dulu sama era sekarang itu beda. Bener-bener beda. Bagi yang merasakan feel-nya. Kalau kertas koran yang dulu tuh masih agak tebel dikit gitu juga, nggak setipis sekarang gitu lah. Ukuran komiknya sendiri ya, panjang ke atas bawahnya ya, ini tuh 17 sobat ya, 17,1 ya, 17,1 cm yang dari Elex Media Computindo. Kalau yang untuk dari Koloni ini tuh panjangnya hampir 18 ya, 17,3 17,8 cm sobat. Kalau untuk lebar komiknya pun kayaknya sih sama ya, gue. Untuk lebar komiknya 11,2 cm ya, 11,2 cm ya, 11,2 cm. Dan untuk tebalnya sebenarnya ini hampir sama ya sobat ya, tapi karena ini tuh X-Range jadi ya kelihatan tebel. Untuk tebalnya itu cuma 0,8 cm ya sobatnya. Sebelum gue buka komiknya, seperti biasa gue bakalan kasih tahu ke kalian komik itu genrenya masuk apa ya sobat ya. Jadi untuk komik Wind Rider ini tuh genrenya masuk genre adventure ya, petualangan di langit ya, adventure. Kemudian ada genre romance juga, ada romance-nya dikit, dan juga action gitu ya sobat ya.
Untuk tema dari komik ini tuh temanya masuk tema apa ya? Airplane, tadi tentang pesawat-pesawat gitu. Sekarang kita buka komiknya seperti biasa kalau komik Indonesia ya. Ini tuh cara bacanya dari arah kiri ke kanan gitu sobat. Kita langsung buka aja. Kita buka salah satu aja sobat, yang dari koloni aja gitu sobat. Oke, tadi gue udah bilangin ya detail komiknya, kalau yang ini tuh tahun 2005, sedangkan kalau yang dari koloni tahun 2010 gitu ya. Well, ini halaman depannya. Di sini nggak ada chapternya ya. Yang di sini pun kalau nggak salah nggak ada chapternya sobat. Nah, jadi sama-sama nggak ada detail chapternya ya. Nggak ada chapter-chapternya, bab-babnya itu nggak ada. Untuk halamannya sendiri totalnya ada berapa? Kita lihat dulu ada berapa guys. Untuk total halamannya ini tuh lumayan tebel banget ya sobat ya. Ada 214 halaman. Cuma karena ini tuh pakai kertas koran, jadi sekilas kayak tipis gitu. Padahal ini isinya padat banget gitu sobat. Oke, kita buka dari panel per panelnya dulu. Ya, untuk panelnya mudah, simple seperti ini ya. Ada bagian seperti ini dan garis gluternya, garis batas antar panelnya pun juga jelas gitu sobat. Oke, ini ada prolognya lumayan menarik. Kalian bisa lihat ya. Artnya keren ya sobat ya. Oke, setelah panel kita bahas ke artnya. Ini dia Aeropolis Moskova. Jadi ini tuh adalah negeri di atas langit ya. Jujur aja, gue suka banget konsepnya Aeropolis ini yang berada di langit. Bahkan di sini gue lihat artnya detail banget sobat, detail banget dan mantap pokoknya yang di sini. Gue saranin buat kalian yang memang tertarik buat baca komik Wind Rider ya, kalian lebih tepatnya cari yang Wind Rider yang dari koloni yang udah remaster edition ya. Karena kalau yang dari LX itu masih belum di remaster, hasilnya kayak ada gambar yang kayak kurang begitu jelas gitu loh sobat. Nah, ini kalian bisa lihat ya sobat ya. Nih ya. Ini keren banget sobat ya. Artnya di komik ini jujur gue suka banget sama artnya. Karakternya pun juga jelas. Walau sekilas ini tuh karakternya kayak nggak begitu realis ya, nggak begitu realis. Sekilas kayak agak realis dikit, tapi agak lebih ke kartun. Tapi yang paling gue suka di sini adalah penekanan karakternya. Makanya di sini tadi kayak ada penghargaannya ya. Jadi setiap panel per panel yang ada di sini, karakter yang tampil di panel ini, di panel berikutnya, di halaman berikutnya, di halaman berikutnya, ini tuh nggak berubah-ubah gitu loh sobat ya. Jadi masih bisa mempertahankan bentuk wajahnya, dan gue suka banget di situ ya. Karena beberapa komikus Indonesia tuh kadang kalau apa ya, menggambarkan sosok karakter di halaman sini, nanti halaman berikutnya kayak udah berubah jadi karakter lain gitu loh sobat ya. Kemudian untuk teksnya gimana Bang Dar? Ya, ini tuh ya seperti ini teksnya. Jadi untuk teksnya di sini tuh malah lumayan sedikit daripada artnya, walaupun ada beberapa bagian yang teksnya tuh lumayan banyak nanti ya, kayak penjelasan-penjelasan seperti ini. Tapi overall kalau gue perbandingin, teksnya tuh kayak porsinya 45% ya, dan artnya sekitar 65% sobat. Jadi masih banyakkan artnya. Oke, ini dia untuk perbandingan teks dan artnya. Kemudian untuk tonnya sendiri juga pakai lumayan banyak banget ya sobat ya. Ini entah pakai ton atau pakai pensil, gue kurang tahu karena ini tuh komik yang udah lama banget. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya pakai ton ya sobat ya. Ini dia. Oke. Untuk tonnya kira-kira pemakaiannya memang lumayan banyak, tapi variasinya masih dikit ya. Beberapa pakai arsilan-arsilan aja sih. Tapi kalau lihat dari yang pakai ini sih kayaknya memang udah pakai ton sih kayaknya sobat. Untuk desain karakternya gue suka banget ya sobat ya, desain karakternya. Kemudian background-backgroundnya juga hampir-hampir nggak ada yang putih gitu ya. Semuanya dikasih background gitu sobat. Nah ini dia. Keren kan sobat? Kita lanjutin lagi ya. Kita cek ke art-art yang kece banget dulu di sini sobat. Nah, ini ada bagian yang keren juga. Aku itu suka banget sama yang, nah ini ada Rostov. Oke, keren kan sobat? Jadi konsepnya memang sebenarnya keren banget gitu sobat. Untuk premis ceritanya tuh sebenarnya gimana sih Bang Dar ya? Jadi komik ini tuh menceritakan tentang seseorang yang hidup di langit. Jadi di sini tuh eranya era langit ya. Seperti yang tadi gue udah sampein. Jadi di sini tuh orang-orang yang hidup di sini tuh nggak mengenal daratan. Jadi petualangannya ya cuma di langit gitu. Kalau mereka melihat daratan itu apa? Ya, jadi hidupnya memang di langit,
Tapi setiap orang yang berusaha untuk ke daratan itu kayak bakal dilarang gitu loh sobatnya. Dan di sini tuh ada sesosok pemuda yang ini tadi ya. Dia tuh kayak punya impian gitu loh sobatnya. Punya impian jadi apa ya, penerbang handal gitu loh sobatnya. Sebenarnya di sini tuh feel setnya juga dapat ya. Feel setnya juga dapat. Kemudian romance-nya juga dapat, tapi romance-nya masih bisa ditebak lah romance-nya. Sisi bagusnya ya tadi, ceritanya sebenarnya mateng dan keren banget. Cuma entah kenapa ya, entah gue pribadi ya, gue ngasih kritik dikit aja. Komik ini tuh sayang banget terlalu cepat ditamatin ya. Mungkin lebih cocok kalau komik ini tuh ada seriesnya gitu sobat. Karena kalau untuk ukuran one shot, dari pembangunan cerita waktu planning ceritanya tuh seperti ini, tapi waktu ditampilin di dalam sebuah komik itu kayak tergesa-gesa gitu sobat ya. Jadi scene per scene-nya itu kayak tergesa-gesa dan sekilas kayak dipaksain buat cepet-cepet selesai gitu sobat ya. Untuk patchingnya ini tuh standar tapi agak lebih cepetan dikit gitu sobat ya, karena ada porsi actionnya ya. Untuk alurnya maju, ada flashbacknya dikit gitu sobat ya. Kalau dibilang ceritanya unik atau enggak, ceritanya unik ya. Ada bagian yang mudah ditebak juga. Oke? Kira-kira seperti itulah sobat ya. Ini dia. Pokoknya mantep banget buat kalian yang suka dengan komik-komik lokal dan suka dengan karyanya Bang Is Yuniarto dan John G. Reinhardt. Komik ini tuh wajib banget buat kalian koleksi ya sobat ya. Ini adalah salah satu komik lokal yang menurut gue layak banget buat dimiliki gitu sobat. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Wind Rider karyanya Bang Is Yuniarto dan John G. Reinhardt ya, yang diterbitin sama Alex Media Komputindo dan Koloni, imprintnya MNC Komik. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal Indonesia, dan juga menambah wawasan buat teman-teman semua yang suka komik-komik manga gitu sobat ya. Oke, jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, kalian bisa ngomong aja di kolom komentar. Oke, gue Dart, jika ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Salam books lovers, bye!